Oke, cek 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 cek. Cek 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 becek. Cek 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 becek. Halo, halo. Halo Bikram. Halo Di. Selamat gabung di live IG-nya Asosiasi Casting. Ngomong-ngomong, suara aku kedengeran nggak ya? Suaranya kedengeran nggak ya? Hari ini mau live bareng bersama Anggika Bolsteri. Ini sudah datang. Baik, kita masih menunggu kakak Anggikanya masuk. Halo. Hai cantik. Hai Hai Anggika. hai, apa Hai hai. kabar? Sehat, alhamdulillah. Kamu juga ya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Di Sehat rumah ya. aja. Puasa, Di rumah. puasa gimana, lancar? Puasa lancar, semuanya lancar. Jaringanku aman nggak ya? Kira-kira aman ya? Aman? Aku aman nggak? Kedengeran ya suaraku ya? Aman aman. Bentar, aku ganti Anggika, kursi dulu. Ini kayaknya kependekan. Bentar. boleh ganti kursi. Hai. Oke. Nah, Ini ini enak ya. ini kayaknya posisi favorit kamu untuk virtual ini ya, virtual job ya? Abisnya ada lighting bagus di sini. Jadi kan di sini Iya ya, ada. ada tempat makeup aku, terus lightingnya bagus. Makanya aku selalu di sini. Ya, benar. Ngomong-ngomong, terima kasih ya mau gabung, mau apa ya menerima undangan kita Sami-sami. dan Aku juga aku seneng. tuh Ya siapa tahu bisa share sesuatu buat yang di luar sana, bisa belajar sesuatu dari pengalaman aku sih. Walaupun pengalaman aku dibanding pemain-pemain senior yang lain masih nggak terlalu banyak, tapi ya adalah pengalaman dikit. tapi oke. Ya udah gitu aja, nggak Anggika, ada tapinya. siap, siap. Sebelum ngomong panjang lebar kan nih kita temanya nih kamu kemarin sempat tertawa kan, tertawa lucu lah. Temanya kita tuh kan modal tampang atau modal acting. Nah, karena kita waktu itu cuma 1 jam, jadi aku harus efisien banget menanyakan pertanyaan-pertanyaan sambil ngobrol santai ini. Mungkin pertama yang ingin aku tanyakan ke kamu ini, proses kamu menjadi seorang aktor. Itu pertama kali kamu terjun di mana, biar viewers kita tahu. Yang kedua, apakah itu melalui proses casting atau langsung dapat peran atau seperti apa? Boleh nggak diceritakan sedikit ke penonton kita ini? Aku mulai cerita soal acting dulu ya. Gimana aku bisa suka sama acting, gimana bisa aku I know. mulai dalam dunia ini ya aku sih dari kecil sih. Aku dari kecil itu di sekolah selalu ada ekstrakurikuler acting teater. Dan di situ ada guru acting coachnya dan segala macam. Jadi setiap tahun itu setiap grade, each grade, jadi kayak kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai SMA itu setiap itu selalu pentas acting teater. Terus beda-beda ceritanya, ada yang Shakespeare, ada legenda Indonesia, ada Hamlet, ada yang Broadway, kayak adaptation semua. Dan dari dulu itu aku suka banget setiap tahun ikutan pentas teater ini di sekolah, padahal nggak dapet benefit apapun. Kayak nggak dapet tambah nilai atau apapun, aku suka aja. Dan pas SMA itu aku iseng diajak sama teman aku les acting sama modeling di Look Modeling School, Look Modeling and Acting School di Dharma Wangsa. Ya, dan salah satu ownernya itu manajemen kan itu. Di Petet. Pengajarnya? Almarhum. Bukan dia yang ngajar, tapi yang punya sekolah acting itu salah satu ownernya si almarhum Didi Petet. Dan udah aku mulai
Terus mereka juga punya manajemen, aku ditawarin, Anggika pas graduation, Anggika mau nggak, kita juga ada manajemen, mau nggak menjadi salah satu model sama aktor kita. Terus aku bilang, aku nggak punya pengalaman. Ya nggak apa-apa, coba-coba aja dulu casting. Terus aku bilang, oh casting buat apa? Terus mereka yang kayak, kita coba aja dulu iklan. Aku kayak, oke, Awalnya tuh aku ya. coba iklan. Karena iklan kan nggak terlalu susah-susah banget lah ya. Dan itu menurut aku sih lebih jual tampang daripada actingnya di Itu iklan. Jadi untuk iklan ya. Oke. iklan. Nah, ini menarik nih. Nah, Dan aku mulai casting buat iklan, dapet ternyata. Dan ya udah aku di situ belajar nih, karena walaupun iklan tetap ada blocking, ya. tetap ada harus sadar sama kamera, tetap ada sedikit actingnya lah, kayak acting happy, lebih ke ekspresi kalau iklan, lebih acting happy, sedih, bingung, lebih kayak gitu sih. Tapi mereka lebih simple, nggak yang kayak multi-phase emotions dan segala macam. Jadi aku sedikit lebih belajar, and like aku ngerasa aku base-nya itu udah ada dari teater. Tapi kalau teater sama iklan itu beda banget. Kalau teater kan kita punya big space dan kita nggak fokus sama kamera, detail-detail kamera itu penting banget. Dan pas di iklan aku berhadapan sama ya ada director, kru, semuanya banyak banget. Terus aku yang kayak, oh my god, ini apaan nih, kayak shock gitu, terus yang kayak kagak-kagak gitu, yang nervous banget. Udah nih, aku belajar blocking, belajar syuting itu apa di dalam iklan beberapa kali. Terus ditawarin, Anggika mau nggak film? Dan di saat itu aku mau banget sama film, karena menurut aku kayak film kayak wow, kayak so cool, bisa acting di dalam film itu like such a dream gitu loh, kayak impian aku banget. Terus aku kayak coba, tapi aku punya kendala di saat itu, bahasa Indonesia aku tuh kurang bagus. Karena aku dari sekolah internasional, di rumah aku bahasa Inggris, sama teman-teman aku pakai bahasa Inggris. Jadi pas aku suruh ngafalin monolog dan segala macam, aku susah banget ngafalin. Dan mengerti isi skrip itu apa, aku susah banget. Dan kalau buat film, bisa dibilang sangat-sangat tidak matang. Dan nggak bisa di otak-atik lah. Jadi kurang berhasil di situ. Jadi aku disuruh coba sinetron. Aku coba nih sinetron. Dan untungnya di sinetron mungkin ada ruangan untuk melakukan kesalahan lah menurut aku. Dikasih ruangan walaupun sangat di push karena setiap hari itu 30 scene dan syuting selama 6 bulan non-stop. Jadi sangat di-push, dan dari situ ya aku jadi learning by doing gitu. Diajarin sama sutradara kayak, enggak, kamu di situ kurang bagus. Dan aku selalu latihan bahasa Indonesia aku baca, aku di lokasi, aku latihan bahasa Indonesia aku sama orang-orang di lokasi, teman-teman aku latihan pakai bahasa Indonesia doang. Walaupun ya sekarang masih belajar lah. Udah di situ ya lumayan oke. Baru aku mulai ke film karena aku lumayan pede sama bahasa Indonesia aku. Balik tuh ke film. Terus ya udah di film lanjut sampai sekarang. But it's a learning process sih, learning process dari awal sampai sekarang. Prosesnya kayak gitu berarti ya. Berarti menurut kamu pribadi, secara pribadi as actor, casting itu diperlukan untuk perjalanan seorang aktor berarti, atau untuk keseluruhan semua yang menurut mau terjun, baik yang baru ataupun yang sudah keseluruhan sih menurut aku. Kayak buat yang mau terjun, siapa tahu dia sangat cocok sama karakter yang dicari. Dan dia cocok banget sama karakter yang dicari buat film ini gitu loh. Dan nggak cuma diambil. Kamu, Dika? Halo, jelas? Di aku kamu scratch gambarnya. Di kamu aku seperti apa? Jelas? Jelas gak? Tapi di aku kayak muka kamu scratch-nya tuh di penonton. Anggika aman gak? Kalau aman kita teruskan nih. Oke, aman, kita tunggu dulu.
Mukanya Andika jelas gak guys di sini? Kalau di aku sih terus terang agak ngeblur, agak scratch gitu. Tuh, suara kamu agak sedikit. Blur. Kayaknya penggemar blur tuh. Di kamu agak blur tuh, ada yang bilang agak blur. So far aman. So far aman ya, Pak Sanca? Semua Semua jelas. jelas. Oke. Aman. Kalau memang itu ada blur. Yang blur tuh Andikanya atau akunya ya? Karena emang kelemahannya IG Live kayaknya masalah koneksi deh kayaknya kita ya. Koneksi. Ya masalah suara jelas kok. Agak blur kayaknya sih. Kang Gika blur. Sinyal Anggika. Oke Anggika, boleh kita coba apa sih bahasanya? Keluar Restart? dulu terus kita masuk lagi atau gimana? Oke, bisa. Atau gimana? Boleh kita soalnya. coba. Aku pakai sinyal, bukan wifi ya, aku pakai itu. Oke. Aku tutup dulu ya. Iya, oke. Atau kamu keluar dulu. Oke. Oke guys, maaf ada sedikit gangguan jaringan dari Anggika mungkin, tapi no worries, Anggika akan lanjut dengan memindahkan jaringannya ke kuota. Soalnya nggak enak, mukanya udah cantik, dia sudah jelas, bersih, tapi di koneksinya jadi ngeblur, sayang sekali kan makanya. Anggika, one other central view. Oke, kita cek ke Anggika, kita add kembali Anggikanya. Anggika di Madiun ya, sinyalnya kayak sinyalku. Nanti kita bahas itu soal Madiun sama Anggika. Oke, sekarang lebih mending nggak? Sekarang di aku, bentar, masih proses ini. Berjalannya enak sih. Right. Oke, aman sih kalau aku. Aman? Semuanya aman? Oh, dia aman. Semuanya aman. Nggak, soalnya aku tadi bilang sama viewersnya, Anggika sudah cantik, sudah oke, sayang sekali kalau mukanya blur. Kayak kita lagi interview ini kan. Nggak cuma tentang muka Mas Wicun. Hah? Nggak, karena ini topiknya, aku ada topik yang menarik, modal tampang, modal acting. Nah, makanya nih Anggika packagingnya udah bagus semuanya, sayang kalau kita blurkan kan, gitu kan. Oke, balik lagi ke tadi Anggika. Berarti menurut kamu dan sampai kamu sekarang ini mendapatkan proyek-proyek film, itu kamu melalui proses ya, which is itu casting. Jadi itu ada saran atau ada masukan nggak buat yang nonton ini soal casting sendiri? Soal casting sendiri. Untuk seorang aktor. Pas kita casting, kita selalu dikasih sebuah skrip. Kadang-kadang itu bukan skripnya filmnya sendiri, kadang-kadang itu cuma contoh skrip. Tapi menurut aku mereka di situ coba melihat, kita bisa atau enggak mengeluarkan emosi yang mereka mau. Kayak misalnya karakter ini orangnya banyak marah-marah. Jadi mungkin kita dikasih skrip yang dialognya dan segala macam lagi marah-marah, lagi emosi, lagi frustasi, lagi nangis. Bisa nggak kita mengeluarkan itu? Jadi pas aku baca, aku coba ngeliat nih, ini tujuan adegan ini mau kemana? Karakternya yang mereka mau cari itu seperti apa? Aku suka nanya sama casting directornya, ini karakternya yang dicari itu seperti apa? Adegan ini adegan part of the script filmnya yang akan di syuting atau enggak. Kalau mereka bilang enggak, ini contoh, aku bilang yang kayak oke, jadi ini masih kira-kira. Kalau beneran ini part of the film, aku lebih yang kayak oke, boleh nggak ceritain tentang karakternya seperti apa biar aku punya ide karakternya itu seperti apa. Dan yang paling gampang itu kayak misalnya kita dikasih karakter yang beda banget sama kita. Kalau buat aku sih, kalau beda banget dari aku lebih ngeliat yang kayak, siapa ya yang sedikit mirip sama karakter ini yang bisa aku ambil sebagai inspirasi dan contoh. Oke. Terus aku ambil itu, abis itu aku lebih yang kayak mengerti dialognya itu apa, tujuannya apa. Ya udah, kita fokus, disambungkan semuanya, emosi, udah aku jalanin. Dan kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga yang nggak terlalu berhasil karena ya
kadang-kadang apa yang kita udah tunjukkan as best as we can ternyata masih tetap kurang cocok sama karakternya. Jadi aku selalu nggak pernah disappointed kalau nggak dapetin job. Aku mikirnya kayak, oh berarti ini karakter bukan buat aku. Aku kurang cocok memainkan karakter ini, bukan oh aku nggak bagus. Kayak mungkin the next project, mungkin job-job selanjutnya lebih cocok sama aku gitu. Ya. Nah ini berarti perlu diketahui juga buat viewers di sini. Jadi yang sedang berjuang di casting to casting, jangan patah semangat. Bahkan seorang Anggika aja, walaupun sudah menjadi seorang public figure atau aktor, masih ada yang memang bukan penolakan ya, maksudnya emang tidak cocok dengan job itu, bahkan jobnya juga tidak dapat. Jadi sering kok terjadi seperti itu. Okay. Yes, itu sering terjadi. Bahkan untuk seorang aktor besar pun juga sama pastinya kan. Iya. Oke. Pasti aku aja. Setuju dengan Anggika itu. Nggak harus yang demotivated yang kayak aduh kayaknya gue nggak cocok deh yang ini. Ya kadang-kadang aku sering tuh kadang-kadang yang oh dapet job terus. Kadang-kadang oh kok nggak dapet ya, tapi pas dapet gitu. Dan untungnya kalau udah di posisi aku mungkin udah berapa tahun di dalam dunia ini, kita juga banyak kenal sama casting director kan. Jadi kayak aku kenal sama Mas Wicun secara personal. Jadi Mas Wicun juga tahu capabilities aku seperti apa, karakter aku tuh seperti apa secara personality. Jadi ya lebih gampang. Kadang-kadang kita nggak ada casting buat film gara-gara ya casting directornya udah tahu capability-nya apa sama karakternya Anggika itu seperti apa. Jadi, oh Anggika kalau buat karakter ini cocok nih, bisa dicoba atau enggak, kayak gitu kan. Ada perbedaan nggak sih kamu dengan casting waktu sinetron dengan sinetron awal, and then di movie itu perbedaannya ada nggak sih? Kalau di film, menurut aku masih banyak banget kayak disuruh datang casting dan segala macam. Nggak segampang itu aku yang kayak oh Anggika mau nggak syuting ini, syuting ya, kayak langsung aja datang. Nah kalau di sinetron cuma awalnya doang aku casting ke PH, terus pas udah dapet dan udah tanda tangan kontrak, mereka langsung aja nelpon tanpa casting kayak Anggika datang ya, tanpa casting yang kayak Anggika ini ada judul ini ambil ya. Terus aku kayak karakternya seperti apa, terus kayak ya kita kasih lah sinopsisnya kayak gitu. Terus aku yang kayak aku yang lebih mikirin karakternya seperti apa. Kalau mereka lebih agak nyantai gitu loh kalau di sinetron. Kalau di film lebih serius, detail ya, lebih serius, betul. Terus aku sekaligus apa ya, sebelum lebih jauh lagi, rekan-rekanku juga ada di sini juga. Tadi ada Sancha, ada beberapa yang sebagai casting director. Ada yang selain aku personal kamu kenal sebagai casting director, ada lagi nggak nama-nama di luar aku yang memang kamu secara ada Kak Juan, ada Mas Widi, Mas Arif, yes, mereka semua ada di sini sebenarnya di penonton. Jadi no worries, mereka menyimak kita. Tadi ada Pak Sancha juga di sini sebagai ketua kita. Ada Mas Sancha juga. Sancha. Oke. Tadi kamu bilang kamu ada kesulitan sampai sekarang dengan mix antara Inggris dan Indonesia. Untuk sekarang, kan kamu sudah banyak ruang bermain di beberapa movie, beberapa sinetron. Kalau boleh tahu, sudah sejauh apa ya kemampuan berbahasa kamu itu? Sejauh sekarang udah mulai dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa, tapi kalau aku bisa karena kamu orang Jawa, orang Madiun, kita sekampung loh. Kita satu kampung. Tapi kan bahasa Jawa aku kayak misalnya ini bahasa Indonesia kalau secara conversational aku bisa. Kalau secara udah ngafalin aku bisa. Kalau dikasih teks aku bisa. Tapi misalnya kalau disuruh improvisasi bahasa Indonesia yang sangat formal dan baku, itu aku masih mikir-mikir. Dan kalau suruh nulis bahasa Indonesia itu aku susah banget. Jadi semua captions aku yang bahasa Indonesia atau aku disuruh kasih input dalam bahasa Indonesia dengan nulis itu aku masih kesusahan. Tapi I'm working on that biar bisa bahasa Indonesia secara formal, secara baku kalau ada acara-acara tertentu atau karakter tertentu yang membutuhkan
bahasa Indonesia yang lebih formal dan baku, aku harus bisa gitu ke depannya. Oke. Iya. Masuk ke tema nih, ke topik kita. Modal acting atau modal tampang. So far, banyak orang menganggap, orang awam ya, penonton kita gitu kan di luar sana, beranggapan, misalkan, Anggika atau artis-artis yang sekarang hanya modal tampang doang nih. Coba kalau tampang yang memang biasa-biasa aja gitu kan, pasti nggak akan dapat proyek film atau sinetron yang lain. Nah, menurut kamu stigma itu gimana sih di mata masyarakat kita ini? Emang ada stigma itu, tapi menurut aku itu bener lumayan salah gitu loh, yang untuk memikir seperti itu tuh salah menurut aku, gara-gara nggak cuma tampang doang. Iya, kalau kita sebagai pemain cuma diem dan senyum, semuanya Oke. seperti itu, ya itu jual tampang doang. Tapi kan di film kan Oke. kita bermain, kita menjadi seseorang yang berbeda, dan itu nggak cuma tampang. Mungkin kalau karakternya cantik, tapi kalau dapet Iya. karakter yang nggak terlalu cantik gimana? Dan Ya. kadang-kadang ada stereotype yang pas aku awal-awal masuk film, aku selalu dikasih Ah, peran yang gadis cantik, gadis lembut, kayak gitu. Dan hmm, aku ngerasa ditaruh di kayak stereotype, oh Anggika yang cantik aja karakternya ya. Terus aku yang kayak, enggak, aku bisa lebih dari ini. Aku mau coba karakter yang lain. To the point yang aku ditawarin Yo West Band, aku yang kayak, oke, bahasa Indonesia, bahasa Jawa aku kurang Jawa. mantap, tapi aku ambil aja. Aku ambil kayak, biar aku bisa belajar dan aku nunjukin kalau aku bisa bahasa Jawa, aku bisa karakter yang berbeda dari sebelumnya. Itu self buktiin itu harus ada. Dan banyak karakter di luar sana, nggak cuma yang ganteng doang yang ngedapetin peran itu, kita juga membutuhin peran-peran yang ya secara fisikal bukan yang seperti kayak Julia Estelle. Harus ada peran-peran yang Ya. lucu-lucu, harus ada peran-peran yang menarik. Itu banyak yang dibutuhkan karena kita sebagai aktor juga nge-represent real Hmm, people, orang-orang yang di Really, luar sana. Nggak mungkin dong aku sebagai Anggika tiba-tiba dikasih peran kayak tukang bajai. Nggak mungkin dong. Yang kayak Tapi nggak kalau masuk ada akal gitu. iya, I know, memang nggak masuk akal. Tapi memang, eh, kayak kamu sekarang nih, sedang terlibat terakhir di film, boleh sebut nggak sih film itu, boleh ya? Film terakhir kamu yang, trailer ya gitu. Oke, film Gibah kan. Itu kan genre yang berbeda tuh kan pasti kan. Nah, Hmm. makanya, aku kenapa aku menarik kamu untuk diskusi di sini karena memang, di acting itu sendiri kan juga tidak, kita tidak modal tampang, modal modal acting ya. Kalau bisa semua package ini komplit kan. Nah, makanya yang terjadi sama Andika dari perjalanan kamu, semua genre kamu mainin, termasuk yang terakhir dengan genre, jatuhnya apa ya, horror atau thriller ya, Gibah itu ya, Horror horror thriller. thriller. Terus kamu juga, totalitas kamu juga mungkin diperlukan. Contoh dengan kamu motong rambut saja kan itu sudah totalitas kamu, bagian dari itu. Nah, Iya. berarti kan, yang harus diketahui sama penonton di sini, tampang aja, cantik aja, ganteng aja nggak akan cukup ya, gitu kan. Jadi Butuh untuk kerja yang memang keras, secara betul, butuh dedikasi, butuh willingness untuk mencoba hal yang baru. Itu butuh, dan hmm, di saat kita acting, jujur aku nggak pernah mikir, oh di shot ini aku cantik nggak ya? Itu nggak pernah oke, terpikir ya. Kayak itu yang paling terakhir. Kalau pas aku nonton, wah, aku ternyata kelihatan bagus di sini. Itu udah alhamdulillah. Tapi di lain itu aku ngelihat, oh ini bagus nggak secara scene, ini bagus nggak. Aku nggak pernah mikirin oke. kayak, oh gimana caranya di adegan ini aku kelihatan cantik gitu. Dan menurut aku itu ngerusak semuanya, ngerusak semua emosi. Kayak kita nggak mungkin lah kita lagi nangis, lagi Ya, marah-marah dan kelihatan cantik, itu susah, kayak apalagi dipikirin. Ya udah, nangis nangis aja, kesel kesel aja, kayak oke. happy happy aja. Kadang-kadang kita ketawa terbahak-bahak, ya udah terbahak-bahak, nggak mungkin ya, kayak kecuali itu yang diminta gitu. Oke, oke, aku setuju, aku setuju. Makanya aku kemarin, ya, aku juga pernah ada pengalaman sama kamu kemarin kan di Abis Band series ya, kita mengerjakan bareng project itu. Ada karakter kamu yang kamu mainkan di situ. Kamu juga
mengasih masukan ke director, ke tim. Kalau karakter, misalkan aktor itu kan juga harus punya PR ya kan, membedah, membaca skenario dan lain-lain kan. Bahkan ada akhirnya PR kamu kejam dengan kamu bilang, Mas ini kayaknya karakter gue di sini kurang. Boleh nggak gue untuk seperti ini? Bisa nggak gue gini? Jadi ya memang aktor kan memang perlu gitu. Nah mungkin kamu coba boleh share pengalaman kamu untuk apakah aktor itu punya ruang atau seberapa besar ruang aktor itu dalam dalam kita bicara film ya, untuk film itu sendiri yang kamu kerjakan. Menurut aku ya sebagai aktor, yes kita punya ruang buat acting dan segala macam, tapi kita juga have to pay attention. Director kita itu punya visi dan misinya itu apa? Kayak ini cerita tentang apa? Kadang-kadang kita mendapatkan peran utama, tapi di setiap scene itu selalu ada yang di atas yang kayak spotlightnya itu ke siapa. Jadi kita harus sadar yang kayak oh di series ini atau di film ini spotlightnya itu ke dia. Dan kita mungkin sebagai supporting kita harus bisa ngebantu. Dan sebagai peran utama pun juga harus bisa ngebantu supporting biar mereka nggak cuma lewat aja. Kayak saling membantu dan saling mengisi. Kalau aku ngedapetin skrip dan bilang, oh Anggika lagi lewat aja, terus ngeliat ke sana, terus ketawa-ketawa, terus pergi. Ya, porsi aku berarti di situ. Yang kayak gimana aku bisa menjadikan ini menarik. Bisa nggak aku mengambil ini menjadi sesuatu yang lebih interesting? Cuma sekedar jalan aja melihat, ketawa-ketawa, dan pergi. Aku bisa kasih ke director kayak misalnya Mas Fajar aku boleh nggak menambahkan ini. Kalau director setuju ya ayo wes jalankan monggo. Tapi kalau tidak ya kita harus mengerti juga itu bukan porsi kita untuk memasakkan. Kayak enggak kayak spotlight harus ke aku. Kalau nggak cocok dengan visi dan misi sutradara dan produser ya jangan gitu loh. Itu bukan kayak wewenang kita untuk kayak enggak pokoknya aku mau yang lebih terlihat yang seperti itu, enggak juga. Kita bisa kasih kayak pemasukan kayak oh kok karakter aku di sini kayak kurang ya yang kayak ya aku cuma sekedar lewat doang, gimana ya aku bisa make it more interesting biar aku bisa lebih gabung sama pemeran-pemeran yang lain gitu. Oke, itu menarik tuh untuk yang diketahui buat penonton sekarang. Jadi memang kan mungkin juga terjadi juga ya di industri kita ini ada beberapa aktor juga kan yang memang tidak sama kayak kamu, juga ada aktor yang ngerjain PR-nya dan itu benar-benar. Nah, kalau ini kan juga yang terjadi di industri kita, ini banyak nih aktor-aktor yang wajahnya juga wajah blasteran seperti kamu. Nah, menurut kamu dengan blasteran ini, mereka apakah termasuk kamu sendiri ya? Apakah kamu sudah menjadi seorang good aktor atau belum atau gimana? Sorry. Karena bisa minta questionnya yang pernah tadi agak patah-patah. Jadi ini kan aktor kita banyak yang berwajah blasteran nih Indo gitu kan, salah satunya kamu sendiri gitu kan. Nah, menurut kamu atau menurut kamu sendiri pribadi kamu dan melihat aktor-aktor yang lain yang berwajah Indo itu, apakah mereka sudah menjadi good actor di dunia film kita atau gimana kah? Atau hanya hoki lalu beruntung mereka kepilih proyek itu? Kayaknya menurut aku menjadi blasteran atau lahir sebagai blasteran bukan berarti you're a good actor. Oke, good. Yang kayak nggak semua pemain di industri ini semuanya blasteran. Dan kita menurut aku lebih membutuhkan pemeran-pemeran yang juga yang ada oriental, ada yang full Indonesia itu dibutuhkan juga. Jujur kalau aku sendiri, kalau aku bisa berubah-ubah ras, itu aku seneng banget bisa kayak chameleon gitu yang kayak berubah-ubah ras dan bisa memainkan semua karakter yang di luar sana. Tapi ya sebagai blaster kan aku juga sadar ada beberapa karakter yang nggak semua yang aku bisa mainkan. Aku nggak bisa memainkan peran oriental. Aku nggak bisa memerankan peran kayak Indonesia banget
yang sejarah terus Indonesia banget itu sangat-sangat berat buat aku, kecuali dibantu dengan makeup ya. Ya, Dibantu betul. dengan makeup, dengan acting, dengan Di apa makeover. tuh bahasa, di makeover parah. Ya nggak cuma gara-gara kita blasteran kita berhasil, nggak. Ya mungkin ada kesenangan sama penonton, sama industri untuk melihat seorang aktor yang blasteran kayak oh ya, kayak bagus ya segala macam. Tapi menurut aku it's not something yang kayak to be proud of, yang kayak gue blasteran berarti gue bisa akan lebih sukses daripada yang Indonesia doang atau Indonesia. yang Oriental doang. Nggak Oriental. nggak tentu, karena menurut aku yes mungkin karena kamu blasteran kamu bisa masuk nih ke dunia film, tapi bisa nggak kamu maintain dan stay di dalam dunia itu Dan ya, betul, good. dan kayak Karena punya karir yang panjang? Bisa nggak cuma tentang ras, dan ya bisa dipakai sekali, 2 kali, 3 kali, tapi setelah itu berarti dipakai ini tidak berlaku dengan blasteran Oriental, bahkan ya yang look Indonesia juga harus bisa maintain situ kan ke depannya. Gimana caranya dia mempertahankan di industri karir ini, ini. karena kan saingan udah pasti banyak ya, saingan udah pasti banyak. Yang muda-muda untuk yang tua-tua gimana caranya, atau yang sudah senior mempertahankan itu kan. Jadi memang sebenarnya bukan look yang kita tingkatkan, justru kemampuan kita beradaptasi, bakat acting yang harus kita tingkatkan kan. Aku banyak kok ngeliat juga. kayak banyak banget apa tuh aktor dan actresses yang full Indonesia dan mereka sukses karena ya mereka bisa mengasih sesuatu dan maintain karir mereka, kayak Aryo Bayu full Indonesia, jawir tapi ya dia sukses gara-gara walaupun mukanya so very Indonesian, tapi sukses karena dia bisa kasih sesuatu yang lebih. Itu ya banyak caster yang nyari blasteran, tapi kalau mereka juga ketemu kayak yang Oriental atau yang Indonesia full yang bagus banget, ya gimana nggak dipakai, pasti dipakai lah menurut aku. Betul. Dan sebagai seorang aktor sendiri, yang tadi yang Mas Wicun nanya udah ngerasa sukses atau tidak, menurut aku aku nggak mau ngerasa sukses, aku nggak pernah mau ngerasa aku puas dengan karir aku sekarang. Aku mau selalu kayak push, aku bisa lebih apa ya, karena menurut aku kalau aku udah ngerasa puas, udah that's the end of my career, karena aku nggak bisa berkembang lagi. Karena aku kalau udah ngerasa puas, iya attitude perlu banget. Penting kalau banget kita buat aktor ya. Penting sih. Good. Ya, misalnya kalau aku relationship aku sama Mas Wicun jelek. Jelek. Perilaku aku di set jelek banget, nggak bisa diajak syuting. Kayak Anggika, yuk syuting, aku kayak enggak, aku nggak mau syuting hari ini. Iya. Dan beneran nggak syuting, dan yang kayak maunya banyak dan segala macam. Ya apa mau Mas Wicun next project ngajak aku lagi? Yes. Yang kayak bahkan mungkin saudara juga akan berpikir ulang kan, ya. Iya kayak acting bagus sih, cakep sih. Tapi susah banget diajak kerja sama, dia kayak terlalu banyak kayak gimana gitu. Dan kalau diajak compromise dan segala macam juga susah. Yang ini aja lah, yang agak muda terus diajak compromise itu enak. Kayak udah yang diajak kayak gitu. Pastilah, ya kan Mas Wicun? Iya benar. Bahkan untuk yang belum tahu juga di sini, kita tuh baik kru atau bahkan aktor sendiri ya, seorang Anggika sendiri ya, kalau memang dia harus jam 4 pagi harus di lokasi, ya emang harus menurut itu kan. Bahkan ya itu sudah sudah keharusan yang memang harus dilalui sama aktor itu sendiri kan. Jadi ya pastilah ada yang kita yang kayak boleh nggak yang jam segitu. Kayak menawar ya. Iya, kayak nawar dikit ya, yang kayak Mas Wicun. Benar. Belum kita pun tidur juga boleh nggak? Ya enak lah. Seperti kerja apapun kalau bisa diajak ngomong. Yang penting kita harus berdiskusi mencari solusinya itu kan. Nah, tadi ada satu kalimat kamu yang kamu bilang, kecuali di iklan ya. Di iklan itu lebih banyak yang dipilih harus modal tampang duluan. Tadi kamu sempat ngomong gitu, kecuali di iklan. Boleh tolong di-sharing sedikit ya cerita?
menurut aku iklan itu kita kita represent produk. Hah? Dan klien itu pasti mau, si klien itu menurut aku ya, aku bukan klien expert juga. Menurut aku klien itu mau beauty. Kita mau cari yang misalnya skincare. Dan mereka emang visinya itu, mereka plannya itu, mereka mau kulitnya yang putih, yang yang putih dan yang rambutnya panjang, yang beauty, yang matanya besar dan berekspresif. Ya kadang-kadang ya jatuhnya itu lebih ke blasteran, karena blasteran kita lebih blessed dengan kulit yang agak keputihan, kayak lebih putih dan segala macam. Tapi menurut aku ya itu bukan salahnya caster juga, karena ya emang klien maunya itu gitu loh. Tapi juga ada iklan yang kita carinya karena kita produknya lebih ke oriental, kita carinya yang oriental. Kita produk kita lebih ke Indonesia, Jawa, atau seluruh Indonesia, tapi mukanya Indonesia banget, yang cantik, ya pasti carinya yang seperti itu. Jadi ya itu lebih ke... Ya berarti kesimpulannya berarti untuk iklan sendiri, industri iklan, produk atau dan itu, berarti memang poinnya yang mereka cari itu pertama udah pasti fisik duluan ya, which is itu entah good looking atau yang memang dari provinsi apa. Jadi pertama udah fisik ya kalau di iklan ya. Iya, setahu aku kalau di iklan itu mereka nanya yang mau kelas C, kelas B, atau kelas A plus. Yes. Iya kan? Betul. Dan jadi memang agak memang sedih dan agak kadang-kadang kalau kita tahu kita di kelas yang mana, kadang-kadang agak drop. Tapi don't let it kayak value in your worth itu cuma aku cuma kelas B, aku cuma kelas C. Kayak jangan ngelihat diri kita itu seperti itu, kayak you're more than that kok. Dan ini cuma soal pekerjaan, dan emang kerjaan ini agak kadang-kadang suka ngelihat secara fisik, tapi ya it is what it is gitu loh. Yes. Kamu kan main di semua genre nih, komedi, drama, bahkan terakhir ada horror thriller. Ada yang ini nggak sih kesulitan kamu dalam memainkan karakter-karakter itu, atau setelah dari drama gue dapet komedi itu keluar dari karakter sebelumnya, ada nggak sih kesulitan itu? Dan boleh tahu nggak genre favorit kamu tuh dari semua yang kamu lakukan proyek film ini apa? Kamu lebih senang di mana? Susah. Aku harus ngejelasin kalau aku punya plan. Aku mau goal aku itu menjadi aktor yang versatile, yang bisa kemana aja. Itu goal aku, nggak tahu berhasil atau enggak. Karena ya aku masih dalam proses itu. Mungkin pas aku umur 50-60 dan aku udah berhasil itu, aku udah bisa bilang aku berhasil. Tapi sekarang itu masih proses. Jadi aku emang sengaja, kalau udah dikasih komedi berapa kali, aku kadang-kadang kayak bilang ke manajer aku kayak, Mbak Rita, bisa nggak cariin aku kalau ada dengan genre yang berbeda, karena biar aku bisa nunjukin. Kadang-kadang karena aku ngerasa dulu yang pertama kali aku masuk film, terus aku dikasih karakter cantik doang. Karena mungkin aku ngerasa si casting director ngerasa aku cuma bisa yang cantik doang. Yes. Tapi pas sekali aku dikasih komedi dan aku berhasil ngedapetin kerjaan itu dan aku nunjukin, yes, I can do komedi walaupun aku bukan komedian. Kayak I can do this. Ternyata tiba-tiba yang casting director sekarang yang nawarin, Hika komedi film komedi. Terus aku yang kayak, oh iya, tapi aku kayak, ya aku nggak mau nih kejebak di golongan aku cuma bisa komedi doang nih. Kayak makanya pas aku ditawarin horor, aku bilang mau, aku bisa nunjukin nih, aku bisa horor juga. Kayak aku bisa nih. Nah selanjutnya planning aku kalau setelah horor, aku maunya action. Mau nunjukin aku bisa nih action gini. Ini tantangan baru, terus ya mungkin berputar lagi gitu. Biar aku bisa nunjukin aku bisa nih semuanya kayak gitu. Ya walaupun struggle juga, karena komedi itu jujur kalau dibanding drama atau komedi jauh lebih susah daripada drama menurut aku. Buat aku ya. Menurut kamu ya? Karena buat orang ketawa soalnya kan?
ini bikin orang ketawa, tapi kita sendiri tidak ketawa. Itu gimana caranya? Dan komedi itu Yes. ternyata ada komedi timing, ada dialog-dialognya itu harus spesifik, dan gestures-nya juga spesifik, dan ekspresinya juga spesifik, dan kalau tidak kena, udah buyar, nggak lucu. Dan kalau nggak Iya. lucu, kayak kalau nggak lucu ya udah di pas nonton tentang aja, udah yang kayak kok nggak lucu ya, terus nggak ada yang ketawa. Itu kayak my worst nightmare banget. Aku sempat pas di Barcelona dengan Ya, sinyal kamu, Andika. Ya, Andika sinyalnya. Andika. Ini Andika bermasalah kayaknya dengan sinyal. Benar nggak guys? Ada Arnit Arnit Erwanda. Ya, keputus dengan Andika. Kita nanti coba lagi ke Andika. Emang sinyalnya agak sedikit bermasalah. Ngomong-ngomong, Arnit, apa kabar Arnit? Sehat ya? Istri sehat? Kita coba lagi. Maaf tadi kayaknya jaringan dari Andika agak sedikit bermasalah. halo. Tapi jangan khawatir. Andika kembali lagi di sini tuh, kan? Udah Emang, lancar belum? ya lancar. Ya, Sorry. balik ke tadi. Nggak apa-apa, Mika. Balik ke tadi. Berarti kamu berarti sekarang nih, tadi kamu bilang kamu tipe aktor yang pengen, kalau bisa gue memainkan semua genre movie, gitu kan. Terus kamu tadi berawal juga dengan teater. Ada kangen lagi nggak sih main teater? Karena teater itu berbeda loh. Teater itu untuk beraktingnya bagiku ya, kacamataku walaupun aku pakai kacamata. Berbeda banget acting di teater dengan acting di movie atau apalagi sinetron. Aku sendiri pernah juga bermain di teater. Kesulitannya itu lebih tinggi dibandingin bermain movie sih kalau menurutku. Nah, Iya. kamu sendiri itu Kalau gimana? di film itu kita bisa ada pendalaman karakter dan segala macam, ada workshop. Tapi pas kita syuting, kalau kita Yes. melakukan kesalahan, itu bisa di-cut sama director kayak, oh kurang nih, lagi dong. Tapi kalau di teater, aku kangen deg-degan yang kayak, kalau aku salah di panggung, selesai semuanya. Yang kayak ada pressure itu yang, tapi ya kalau teater lebih banyak waktu untuk mendalami karakter, latihan secara keseluruhan. Jadi kita udah nggak usah mikir lagi itu dialog kita harus ngapain, dan itu udah terlatih gitu loh. Tapi ya tetap aja pas pentas itu kadang-kadang aku kayak anxiety, dan yang kayak no. Terus kayak deg-degan parah. Tapi pas selesai ending scene dan udah tutup tirainya, langsung aku yang kayak yang kayak lega banget, yang kayak itu rasa itu aku kangen banget. Rasa yang kayak udah kelar. Kita udah menunjukkan semuanya, terus semua orang pada tepuk tangan, itu kayak rasa puasnya itu sangat-sangat tinggi. Kalau di film lebih yang kayak pas ke premier kita nonton dan segala macam, terus kita yang kayak oh iya kayak gitu. Tapi di panggung itu rasanya beda aja. Lebih apa ya? Lebih kerasa appreciation-nya dan segala macam, itu lebih kerasa. Kalau di film itu ya secara virtual. Kita melihat layar, kita puas, terus ditayangkan, kita melihat comments, kita ngelihat review, lebih yang kayak, oh iya, oh my god, kayak reviewnya bagus nih, dan segala macam. Nah, ini aku penasaran nih dengan semua typingan kayak viewers kamu atau fans kamu nih. Semua menyebut Putri Duyung. Itu awal kamu terjun ya? Putri Duyung. Jadi, itu sinetron aku yang kedua. Oh, yang kedua justru ya? Iya, dan kamu dikenal publik di Putri Duyung berarti? Sinetron aku paling panjang. Ada 100-an episode, dan itu aku menjadi Putri Duyung. Tapi aku seneng banget sih sampai sekarang. Karena mungkin Putri Duyung ditayangkan di YouTube kan. Jadi sampai sekarang masih orang itu nonton di YouTube.
Karena ya Oke. YouTube itu abadi menurut aku, yang kayak kalau udah di YouTube ya udah di YouTube aja, kayak susah banget diturunin dan segala Nah, macam. Dan mereka masih nonton dan mereka masih masih menikmati, nonton. dan aku masih yang kayak oh my god, di situ aku bahasa Indonesia aku masih kayak belepotan banget, masih Yes. bule banget. Acting aku yang masih kadang-kadang blocking masih bingung, masih kayak terus ngafal, ngeimprovisasi dan segala macam masih berantakan banget. Terus aku yang kayak, tapi mereka masih menikmati, jadi aku masih lumayan bersyukur dan agak yang kayak aduh gitu. Tapi ada risihnya nggak sih sebagai kan kamu merasa gue kamu aktor nih terus kamu cuma dikenal cuma kak lo yang di Putri Duyung ya kak Putri Duyung nah tapi kan kalau ada juga orang udah aduh ya udah itu udah lama gue pingin orang gue mau dikenal udah bukan sebagai pemain Putri Duyung lagi gue mau dikenal ya udah Andika Bosterli gitu bukan sebagai Ya, Putri Duyung ya ada rasa itu nggak sih? ada Hah? rasa lah, pasti ada rasa. Tapi aku coba mengambil rasa itu ke lebih positif aja. Daripada nggak dikenal sama Ah, sekali, mendingan dikenal kan? iya iya benar benar Iya, benar 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 sebagai kenal iya itu sebagai buat nilai jual kan sebagai aktor yang kayak, ya kadang-kadang ada karakter kita yang kecantol sama masyarakat, nyangkut ada yang nyangkut, ya wes bagus. Kalau nggak nyangkut, ya udah nggak apa-apa, kita jalankan gitu loh. jalankan bahkan Tapi bahkan kalau di ada luar yang sendiri nyangkut dan mereka masih ingat, ya I'm grateful gitu loh, yang kayak aku bersyukur mereka ternyata mereka masih ingat loh, padahal ini kerjaan aku 6 tahun yang lalu dan mereka masih wow ingat 6 tahun yang terus. lalu ya 5 tahun yang lalu terus mereka masih sebenarnya ingat. aku hmm, Ya oke bersyukur. Eh, jadi kamu poinnya bersyukur ya alhamdulillah kamu bersyukur ya kamu kamu dengan bermain film juga dan terakhir tuh kamu juga sebagai host ya host atau co-host ya Co-host di ini talk co-host show itu berbeda lagi kan kayak Anggika dan siapa ada siapa ada Teh Anggika kayak oh Teh Anggika oh Teh Anggika oke aku sebenarnya ada beberapa pertanyaan titipan tapi nggak tahu kemana itu pertanyaannya tapi waduh ada waduh. satu yang pengen aku tanya nah boleh nggak ada empat hal yang orang nggak ketahui tentang seorang Andika Bosseri Hmm, aduh, aku pikir-pikir. ya ada Bisa ini dibilang pertanyaan satu pertanyaan satu, yang harus aku um, tanyain mungkin mereka nggak tahu kalau aku orangnya kurang pede sebenarnya. oke Kayak sampai sekarang aku masih struggle sama confidence aku, yang kayak aduh aku bisa nggak ya, aduh aku nggak bisa ya. Tapi ya aku usaha untuk yang kayak betul udah betul just do it, yang kayak daripada aku kepikiran dan overthinking, udah kayak kita kerjain, jelek atau bagus yang penting udah usaha semaksimal mungkin. Dan kadang-kadang kelihatan yang kayak oke Anggika, dan aku jujur setiap kali syuting, setiap kali ada casting itu aku selalu nervous. Aku orangnya itu nervousan karena kayak banyak mikir dan overthinking. ya ya Kadang-kadang itu jadi kendala buat aku, tapi ya udahlah, aku coba sebisa mungkin daripada aku diem di rumah dan terlalu banyak mikir dan terlalu itu kan juga nggak bagus buat mental aku. Jadi ya udah, aku ya keluar, aku do it, aku kerjain. Jadi ya buat orang yang di luar sana yang mau coba menjadi aktor atau public figure tapi mereka oh nggak punya confidence, sepede kayak oh aku kurang cantik, oh aku kurang ini, ya udahlah, coba aja dulu. Nggak tahu kan hasilnya seperti apa. Kalau berhasil ya bagus, kalau nggak ya udah, harus ada plan B dan C. yes itu baru satu hal tiga hal lagi Aduh, yang orang nggak tahu tentang seorang Andika Bosseri apa ya? Uh, dia bingung gue baru melihat nih sorry guys ini gue baru melihat seorang Andika apa ya selama ini gue apa kenal ya? Andika yang Karena aku orangnya bek sangat bek 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 terbuka kok. iya Kayak orang makanya yang bek bek terbuka, nah baru kayak orang yang nggak tahu itu apa. doyan makan doyan ngemil mungkin kan gitu kan Oh, salah aku satunya doyan mungkin kayak gitu tidur. Aku tuh tuh doyan tidur pelar. Dan di mana bisa kayak nempel ya kayak di mana aja aku pasti nempel. Dan to the point yang paling parah itu pas nanti yang pas Putri Duyung ini. ah Jadi setiap hari itu kita syuting adegan kering yang kayak nggak basah kuyup, oke nggak yang jadi mermaid.
adegan kering itu dari Hah? jam 2 siang sampai jam 2 pagi. Setelah itu orang schedule yang kayak, Anggika, yuk, underwater yuk. Terus aku yang kayak, iya. Jadi subuh-subuh itu aku selalu berenang. Jadi setiap adegan berenang di Putri Duyung itu subuh-subuh. Kan capek ya, capek. Yes. Dan aku sempet yang kayak setengah badan di air, nunggu lampu diganti, aku tiduran di samping kolam renang dengan setengah badan di air, itu aku tidur pules. Terus dibangun kayak, Agika, take. Aku kayak, iya, oke, yuk nyemplung yuk, gitu. Jadi itu salah satu hal ya, dua hal ya itu ya. Sisanya Dua nanti biar hal. penonton aja. Iya, Masih apa dua hal ya? lagi tapi berjalan aja. Hal ketiga, aku orangnya suka baca. Aku suka-suka sama Oh, yes. sangat baca. Dan ya menurut aku kayak pas aku kecil apa ya, kayak aku belajar banyak hal dengan baca, tapi itu cara aku belajar sih. Yes. Kayak cara aku mendapatkan pengalaman. Jadi buat orang yang di luar sana kalau bingung cari pengalaman gimana, ya baca, nonton, banyak kok hal-hal yang bagus yang bisa dinonton dan kita bisa belajar sesuatu dari itu. Nonton film, baca buku, itu Buat kayak referensinya kan. buat referensi aku juga. Kadang-kadang aku pas baca buku, kadang-kadang aku pas karakter ini menarik, oh cerita ini bisa incorporate ini dalam karakter yang aku mainkan gitu. Begitu. Oke. Jadi poinnya aktor, sorry bukan poinnya sih. Aku mau masuk ke tadi balik ke tema kita itu kan. Jadi kan apa yang Andika jalanin sampai sekarang sendiri, ya modal tampang lupakan. Oh, hal Semua keempat. apa? Oh, masih ada. Oke. Di baru Hal ingat di hal keempat ya. keempat. Mungkin orang-orang di luar sana nggak tahu. Aku sebelum masuk dunia entertainment dan mulai syuting-syuting, aku bilang sama, itu pas aku selesai SMA, aku bilang sama papa aku, Pak, aku boleh nggak ngambil gap year? Jadi selama 1 tahun aku nggak kuliah dulu, aku mau terjun dan fokus ke dunia acting. Papa aku bilang, yang kayak, kamu baru mulai, dan dunia acting ini belum pasti, belum kayak for sure kamu bakal berhasil di situ. Kayak kamu harus punya plan B, plan C, plan D. Dan sebagai aktor itu ngebantu banget karena kita punya kerjaan itu ya mut-mutan. Yang kadang-kadang ada banyak kerjaan, kadang-kadang tidak ada kerjaan. Jadi ya harus pintar-pintarnya kita. Dan aku ngelihat, oh kalau selama, dan aku ya alhamdulillah punya sarjana dalam komunikasi. Ya kalau misalnya aku nggak sukses dan nggak berhasil menjadi seorang aktor, ya udah, kayak aku punya plan B, aku punya plan C, aku bisa melakukan hal lain. Jadi menurut aku don't just bet on one horse. Yes. Kayak itu pepatah yang kayak jangan cuma ngambil satu hal, kamu harus punya ilmu yang lain. Kalau kamu seorang aktor tapi apa ya, aku harus pegangan yang lain, bisa mulai coba menjadi atlet atau apapun, kayak try different things biar punya pegangan juga. Lain, ya. Iya. Ini ada yang lain. Andika itu seorang method aktor nggak sih? Ada yang nanya tuh dengan Chris Gere menanyakan itu. Method actor kayaknya very very apa ya, ekstrim ya menurut aku. Iya betul. Tapi ada beberapa hal yang misalnya pas digibah karakter aku itu vegetarian di situ. Vegetarian di situ dan aku aslinya nggak vegetarian. Aku pas saat syuting aku coba untuk tidak makan banyak daging karena ada beberapa adegan yang menunjukkan kalau aku itu segitu nggak sukanya sama daging. Jadi aku coba mengerti sisi vegetarian itu karena aku nggak punya pengalaman dan menurut aku pas kita acting itu kita nggak bohong, kita sebenarnya lebih jujur. Kita jujur sama perasaan, kita jujur sama emosi, itu harus jujur. Kalau kita emang, misalnya kamu jadi orang yang susah, coba aja sehari atau 2 hari, kamu coba menjadi orang susah itu seperti apa. Atau pergi ke tempat-tempat
yang mereka kesusahan, lihat, belajar. Kayak Observasi mereka berarti dong. Iya, observasi. Aku sih lebih suka observasi dan mungkin live in the moment dikit gitu loh. Gitu, Untuk oke. kayak harus ada pengalaman itu. Tapi kalau method actor kayaknya nggak terlalu deh. Enggak ya, Ya berarti dikit-dikit lah. itu itu bukan seorang Andika untuk jadi method actor. Bukan. Bukan. Ngomong-ngomong, kamu bekerja dengan director banyak nih. Masukan apa yang benar-benar kamu pegang? Ada Laura tuh, Laura. Hai Laura. Hai Laura. Tadi ada si Ardit juga nyapa kamu, ada Nino Fernandes Hai juga nyapa. Ardit. Hai Kanino. Hai everybody. Oke, tadi apa pertanyaan tuh apa lupa deh. Asal aku bukan sama Laura loh, makanya pas dia masuk sini aku, Laura Tux. Perjalanan apa tuh? Pengalaman sama saudara yang Beberapa berbeda-beda. director berbeda. Masukan apa? apa tuh yang benar-benar advice-nya yang benar-benar kamu pegang dan jalan sampai sekarang? Ya setiap director itu punya beda personality, Betul. beda cara kerja. Menurut aku jangan dipatokin yang kayak, kok kemarin kerjanya begini loh sama sutradara yang gitu. Ya emang iya, kadang-kadang ya yang bagusnya kita bisa ambil, kita bisa tawarin kayak, Mas Lucun, sama kemarin mereka kayak gini loh, bisa nggak sih di incorporate di syuting ini? Bisa kasih saran, tapi itu bukan wewenang kita. Yes. Dan ya at the end of the day, ya kita bekerja sama sutradara yang berbeda-beda, jadi kita harus bisa beradaptasi. Kayak, ini sutradaranya ini sukanya kalau misalnya kita tidak terlalu banyak yang bisa nggak kasih ini, bisa nggak kayak mereka, dia lebih authoritative figure, kayak enggak harus ngikutin skrip banget, nggak boleh improvisasi karena skrip itu ada tujuan. Ada sutradara yang seperti itu, ada sutradara yang kasih explore, yang kayak skrip boleh kok dieksplor, yang penting tujuannya ada kayak sama skrip, tujuan dari adegan ini sesuai. Tapi kalau mau explore dan ditambah-tambahin boleh. Kalau bagus ya oke kita ambil. Kalau enggak ya udah kita coba yang lain, atau enggak ikutin aja skrip. Yaitu kita harus pinter-pinter melihat dan adaptasinya, ya harus pinter-pinter sih menurut aku. Oke, bahkan dari ada yang galak, baik, komedi, ya udah kita jalanin ya adaptasi. Jangan baper kalau ini ya. Jangan baper ya. Jangan baper. Kadang-kadang kalau kita salah ada sutradara yang marah-marah. Tapi ya harus kita ngelihat positifnya, yang kayak dia marah-marah karena dia mau kita bisa melakukan yang lebih. Menurut dia kita bisa di-push yang lebih. Ya udah jalanin aja, nggak usah. Ya pasti down, ya pasti ngerasa agak sedih sedikit, yang kayak aduh sakit, marahin, sedih. Ya pasti, tapi ya go on, jalanin aja, yang kayak coba aja. Karena itu buat aktornya sendiri kan, karena ini yang dilihat nanti di depan layar gede segaban gitu kan, yang aktornya sendiri kan. Ada juga sutradara yang method, yang kamu harus sebagai aktor, walaupun kita bukan method actor, kayak kamu harus mengalami seperti itu, harus kayak Mas Fajar yang kemarin kayak semuanya di lokasi harus bahasa Jawa. Terus aku yang kayak, aduh, ya. Terus ya. Tapi di sisi itu aku ngerti yang kayak, itu buat ngebantu kita biar kita pas ngomong dan berdialog nggak yang kayak mikir-mikir. Jadi langsung lancar. Jadi kita nggak banyak latihan, dia nggak harus terlalu banyak fokus sama bahasa Jawa kita, tapi dia bisa lebih fokus sama adegannya sendiri. Ya aku ngerti itu. Aku ngerti kok kalau digituin. Makanya aku cuman berarti yang kamu tangkap itu ya udah semua kita ambil jadi rangkaian buat perjalanan kamu ke depannya kan, karena ya privilege banget kamu bisa bekerja dengan beberapa director, ya ke depannya juga akan seperti itu. Terus ini banyak yang nanya juga nih soal kayaknya Andika itu kan terakhir terlibat di Lowis Band gitu kan, lalu film itu dialog tuh Jawa. Waktu pertama kali kamu dapat tawaran film berbahasa Jawa itu, kamu seperti apa? Kan aku tahu apakah kamu diskusi sama mama kamu kan orang Jawa Timur, gitu kan. Apakah ada
Atau kamu sudah menguasai bahasa Jawa yang cukup? Aku jujur sama Mas Fajar dan seluruh produksi yang aku ya.